Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Nur Hidayah dengan NIM 2312458. Saya dari jurusan PGMI kelas 2B. Di sini saya akan menceritakan Abu Nawas mengajari keledai membaca. Suatu hari Abu Nawas terlihat keluar dari ruangan Sang Raja Harun. Lagi-lagi Abu Nawas membawa kantong hadiah. Kali ini pun Abu Nawas berhasil membuat raja senang, sehingga sang raja pun memberikan imbalan hadiah kepadanya. Alhamdulillah. Ternyata dari salah satu sudut tersembunyi ada sang menteri yang melihat kejadian tersebut. Sebenarnya apa kehebatan Abu Nawas hingga raja begitu menyukainya? Mudah sekali bagindanya untuk mendapatkan hadiah sebanyak itu. Di kemudian hari, menteri itu pergi ke desa Abu Nawas. Dia ingin bertemu secara langsung dan melihat apakah dia benar-benar pantas berhubungan dengan raja atau tidak. Di depan rumah Abu Nawas, kebetulan sekali saat itu Abu Nawas sedang sibuk menangkap lalat. Abu Nawas terlihat berlari ke sana kemari seperti orang gila biasa. Dia tidak memiliki kelebihan apapun yang patut dibanggakan. Si menteri pun menemukan sebuah ide untuk menjebak Abu Nawas. Jika aku lakukan ini, pastilah Abu Nawas tidak akan lolos dari hukuman. Hei Abu Nawas, dia langsung masuk ke perkarangan rumah tanpa Abu Nawas memberikan izin. Apa yang sudah kamu lakukan? Oh Tuan Menteri, apa yang membawa Anda kemari? Saya mohon maaf karena terlihat memalukan saat ini saya sedang menangkap lalat. Kau memang unik sekali, justru itulah tujuanku kemari. Abu Nawas, aku melihat engkau sering berbincang dengan Raja Harun, dan engkau juga sering memecahkan semua teka-teki. Kali ini aku akan menantangmu di hadapan raja. Apa yang saya harus lakukan? Dia sudah merasa kalau kedatangan si menteri ini hanya untuk menjebaknya. Mari kita membeli seekor keledai. Abu Nawas heran dengan ajakan tersebut. Namun, dia tetap mengikuti kemauan menteri itu. Sesaat kemudian, mereka sudah mendapatkan seekor keledai yang besar dan sehat. Menteri kemudian memberikan keledai itu kepada Abu Nawas sambil berkata, "Ajarkan keledai ini membaca dalam 2 minggu, maka bawalah ke istana. Raja yang akan menentukan apakah engkau berhasil atau tidak." Abu Nawas duduk termenung di halaman samping rumah sambil mengamati keledai yang sedang merumput. Mengapa tiba-tiba saja aku harus mengajari membaca? Tentu saja kau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Yang gila karena mengharapkanmu menjawab pertanyaan sama seperti perintah gila yang memintaku untuk mengajarimu membaca. Hari yang dijanjikan hampir tiba. Masih tersisa 2 hari lagi. Sebelum kedatangan Abu Nawas ke istana kerajaan, si menteri yang memberikan tantangan ke Abu Nawas saat ini sedang menarik gembira. Tidak mungkin bisa mengajari kalau dia membaca. Abu Nawas pasti akan gagal mendapatkan hukuman dari raja. Raja Harun heran melihat tingkah menteri itu. Apa yang membuatmu begitu gembira? 2 hari lagi hamba akan menunjukkan satu hal menarik. Pastilah Baginda akan suka. Apa itu? Hamba membuat taruhan dengan Abu Nawas dan kali ini ia pasti gagal. Benarkah? Selama ini dia selalu gagal untuk mengalahkan Abu Nawas. Apakah menteri akan berhasil? Baiklah, kita lihat saja besok. 2 hari berikutnya terasa sangat lama bagi si menteri ataupun Raja Harun.
karena mereka sama-sama tidak sabar untuk melihat kekalahan Abu Nawas. Sesuai yang dijanjikan, Abu Nawas datang ke istana raja tepat setelah 2 minggu. Dia membawa keledai miliknya. Tidak hanya itu, dia pun membawa serta orang-orang penasaran ingin menyaksikan. Maaf Baginda, Raja, Tuan Menteri, mereka ini tetangga saya di desa dan mereka penasaran ingin ikut keajaiban ini juga. Hahaha, tidak masalah, semakin ramai semakin bagus. Orang-orang sudah tidak sabar lagi, mereka penasaran apa yang akan terjadi dan mulai saling berbisik. Ahem, sang menteri berdekam. Untuk merendahkan keramaian itu, sebelum bicara dia sempat melirik Abu Nawas sambil tersenyum licik. Oh, perasaan Abu Nawas tidak enak, apalagi yang akan direncanakan oleh si menteri. Selamat pagi semuanya. Abu Nawas datang untuk memenuhi tantangan dari saya, yaitu mengajari keledai membaca. Jika dia gagal, maka ia akan dipenjara seumur hidup, kata si menteri penuh percaya diri dan membuat orang-orang di ruangan itu kaget, termasuk Abu Nawas. Apakah ada syarat seperti itu? Ternyata ini adalah rencana licik menteri. Abu Nawas tidak mungkin bisa membantah di depan Raja Harun. Maka dia pun melakukan trik yang sama. Abu Nawas bergerak maju dan berhenti di depan Raja. Benar, Raja, namun syarat itu belum lengkap bagi yang gagal. Akan masuk penjara selamanya. Jika saya berhasil, berarti Tuan Menteri telah gagal, artinya jika saya berhasil, Tuan Menteri akan masuk penjara seumur hidup, bukan? Si menteri tersentak kaget. Dia tidak mengira jika Abu Nawas akan berkata demikian. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Dia tidak akan menarik ucapannya sendiri. Benar, itu taruhan kita. Lekaslah perhatian hasil kerja kerasmu mengajari keledai itu membaca, Abu Nawas. Abu Nawas segera membawa keledai itu ke tengah-tengah kerumunan. Kemudian, dia meminta sebuah meja. Dia pun meletakkan satu buku besar. Mulailah membaca, kawan. Ajaib sekali. Keledai itu seolah mengerti perkataan Abu Nawas. Keledai itu membuka lembar demi lembar kertas sehingga halaman terakhir. Hebat sekali keledai itu, benar bisa membaca, teriak orang-orang. Si menteri melirik ke arah raja. Saat itu, Raja Harun sangat terkesan seperti orang-orang. Gawat, ini tidak bisa dibiarkan. Abu Nawas, apakah kau bisa menjelaskan bagaimana caramu mengajarkan keledai itu? Baginda Raja, Tuan Menteri, tentu saja saya akan membagi tips ini. Siapa tahu Tuan Menteri ingin mengajari semua keledai pandai membaca, kata Abu Nawas. Ini membuat orang-orang tertawa riuh. Jangan senang dulu, jangan senang dulu. Baginda Raja lah yang menentukan kau berhasil atau tidak. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan. Awalnya saya pun bingung bagaimana cara mengajari keledai untuk membaca. Kemudian saya dapat ide. Saya selipkan gandum di setiap lembar buku. Setiap kali keledai itu ingin memakan gandum, dia harus membalik halaman buku itu dengan lidahnya. Si menteri pun merasa kesal karena dia tidak mengaku kalah. Tapi keledai itu hanya terlihat membalik-balik halaman buku saja. Dia tidak berarti paham isi buku tersebut. Jika tidak bisa diputuskan bahwa kau berhasil memenangkan tantangan ini. Memang begitulah cara keledai membaca. Dia hanya terlihat seperti membolak-balik halaman buku, tapi tidak paham isinya. Sama seperti manusia, jika hanya bisa membalik halaman buku tanpa mengetahui isinya, bahkan akan disebut sebodoh keledai, bukan? Raja Harun setuju dengan pendapat Abu Nawas. Abu Nawas, binatang paling cerdas pun tidak akan bisa menyamai manusia yang memang diberikan akal untuk berpikir.
Maka sebagai manusia yang justru berpikir seperti keledai, dia harus dihukum setimpal. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman berkat kecerdasan, sedangkan si menteri dia dipenjara seumur hidup sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan kisah dari Abu Nawas, bagaimana cara mengajari keledai membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.